Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Junita, NIM 1914080048. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biotermal dan metabolisme. Biotermal adalah suhu dan termometer. Berasal dari kata bio, artinya makhluk hidup. Sedangkan termal adalah suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin. Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam suatu organisme. Dalam mempelajari metabolisme ada beberapa istilah yang harus kita kenal, diantaranya adalah metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Yang kedua yaitu hukum termodinamika. Energi dari sistem. Hukum termodinamika pertama menunjukkan beberapa tingkat energi di dalam sistem. Total energi dari sistem U adalah jumlah energi dari masing-masing partikel. Untuk menggambarkannya, asumsikan bahwa semua partikel adalah sama dan tidak berinteraksi satu sama lain, yang kemudian masing-masing partikel mempunyai kumpulan yang sama dari tingkat energi, dan adanya partikel lain tidak mengubah partikel tersebut. Yang kedua, hukum luar termodinamika. Ketidakmungkinan untuk mengubah seluruh panas terjadi tenaga mekanis merupakan salah satu bentuk termodinamika kedua. Yang dinyatakan oleh Kevin Planck adalah tidak mungkin dibuat suatu mesin panas yang menyerap panas dari sebuah reservoir dan mengubah seluruh panas ini menjadi usaha. Selanjutnya itu penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Energi panas di bidang kesehatan digunakan untuk diagnostik, menemukan penyakit lebih awal. Alat bantu untuk diagnostik dan terapi menggunakan energi dalam bentuk panas, radiasi, listrik, bunyi, dan lain-lain. Sifat energi yang digunakan untuk pengobatan, sifat mematikan, sifat menghambat pertumbuhan, sifat mengubah sifat genetik, dan sifat memberi panas. Penggunaan energi panas dalam pengobatan yaitu metode konduksi, metode radiasi, dan metode elektromagnetisme. Prinsip biotermal pada proses metabolisme hidup. Yang pertama itu anabolisme. Proses metabolisme sekunder yaitu jalur-jalur yang tidak sesuai dengan esensial pertumbuhan. Yang kedua, katabolisme yaitu proses untuk menguraikan molekul kompleks menjadi senyawa sederhana. Selanjutnya, proses biotermal terhadap pengaturan suhu tubuh. Suhu tubuh adalah suatu keadaan kulit di mana dapat diukur dengan menggunakan termometer yang dapat dibagi beberapa standar penilaian suhu. Suhu dapat dibagi menjadi suhu tubuh, suhu kulit, dan suhu di atas rata-rata. Selanjutnya, termoregulasi tubuh pada hewan yang berhipnosis. Setiap hewan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri dari keadaan suhu lingkungan yang ekstrim dengan berupaya menjaga suhu internal dalam tubuhnya agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Hal tersebut dikenal dengan termoregulasi. Hibersi terjadi pada sebagian hewan di wilayah garis lintang utara, di mana hewan kemungkinan menghindari musim dingin, yang sebaliknya membutuhkan yang berlebih. Hibernasi yang sebenarnya dibedakan dari dormen parsial yang dapat dilihat pada beruang coklat berupa dan beruang hitam Amerika. Yang selanjutnya itu aliran energi dalam sistem biologi di alam. Rantai makanan menggambarkan hubungan yang terjadi antara faktor biotik dan abiotik. Tumbuhan disebut makhluk autotrof, penghasil makanan atau produsen. Sedangkan hewan makhluk heterotrof, pengungsi makanan atau konsumen. Peristiwa makan dan dimakan, tempat terjadinya perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup dinamakan rantai makanan. Produktivitas ekosistem yang ada 3 yaitu produktivitas primer kotor, produktivitas primer bersih, dan produktivitas bersih komunitas. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi biotermal dan metabolisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.